Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ilmu teramat penting untuk kehidupan manusia. Saya mempelajarinya untuk sebuah kehidupan. Terima kasih MTS Negeri 3 Kuningan. Terima kasih orang tua tercinta. Tidak ada kemampuan yang tidak dimiliki manusia. Kemampuan diperoleh dari usaha keras dan belajar. Terima kasih MTS N3 Kuningan telah memberikan pengalaman berharga. Semangat, MTS bisa. Seorang siswa harus menjadi teladan terhadap lingkungannya. Dan MTS 3 Kuningan telah menciptakan generasi-generasi muda yang berprestasi dan berakhlak karimah. Bravo MTS 3 Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MTS Negeri 3 Kuningan, madrasah yang merupakan unggulan di Kabupaten Kuningan. Mari kita majukan MTS 3 Kuningan yang mempunyai visi dan misi MTS Negeri 3 Kuningan Utama 2022. Unggul dalam prestasi, berakhlak mulia, berbasis teknologi informasi dan komunikasi, menjadi dambaan dan pilihan pertama masyarakat tahun 2022. Majulah MTS 3 Kuningan yang berlandaskan dan titikberatkan kepada keluhuran dan budi pekerti yang luhur dengan berlandaskan dan berdasarkan dan berbasis pondok pesantren. Mari kita wujudkan madrasah MTS 3 Kuningan yang hebat, bermartabat, menjadi dambaan pilihan umat khususnya warga Kabupaten Kuningan. Di sini saya sudah sampai di MTSN 3 Ibu, yang tempat. MTSN Bogor. Di sini saya akan mewawancarai Pak. salah satu Kopi guru dulu. yang ada di Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, di sini saya akan mewawancarai Bapak, akan bertanya-tanya tentang sejarah berdirinya MTSN 3 Kuningan ini. Namun sebelumnya Bapak silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah.
Terima kasih. Nama saya Samsudin. Saya sebagai guru di MTS Negeri 3 Ciugur atau MTS Negeri 3 Kuningan sejak tahun 1992 saya sudah ada di MTS Negeri 3 Kuningan ini. Itu mungkin. Terima kasih Pak. Mungkin selanjutnya mengenai sejarah. Silakan Bapak menjelaskan mengenai sejarah berdirinya MTSN 3 Kuningan. Enggak Pak. Baiklah, untuk menjelaskan berdirinya MTS Negeri 3 Kuningan, mungkin saya akan menjelaskan sepengetahuan saya saja, yang informasi yang saya serap semenjak saya tinggal di MTS Negeri 3 Kuningan ini. Menurut informasi dan data yang saya baca bahwa MTS Negeri 3 Kuningan ini berdiri sejak tahun 1968. Pada waktu itu namanya bukan MTS Negeri 3 Kuningan, tapi bernama Madrasah Islam. Madrasah Islam yang didirikan oleh tokoh-tokoh atau pemuka agama Desa Cigugur waktu itu. Masih berbentuk desa. Tokoh pemuka agama Desa Cigugur merasa bahwa pentingnya pendidikan agama pada waktu itu. Pada waktu itu menggunakan gedung seadanya, yaitu gedungnya yang digunakan yaitu gedung Balai Desa Cigugur yang sekarang menjadi kantor Kelurahan Cigugur dan kantor Kecamatan Cigugur. Itu adalah Madrasah Islam Cigugur tahun 1968. Terus berjalan beberapa tahun dan akhirnya pada tahun 1975 kalau tidak salah itu sudah mulai penegrian, yaitu menjadi Madrasah Sanawiyah yang dinamakan pada waktu itu bukan MTSN tapi MTSAIN. Namanya MTSAIN, Madrasah Sanawiyah Agama Islam Negeri. Masih sebagian menggunakan tempat di gedung Balai Desa, dan pada waktu itu menjelang tahun 1976 baru membangun gedung permanen yang berada di Jalan Mayasih. Jalan Mayasih nomor 880 yang sampai sekarang itu masih namanya MTSAIN Cigugur, Madrasah Sanawiyah Agama Islam Negeri Cigugur. Nah, terus berjalan itu pada waktu itu di gedung yang baru di MTS yang berada di Mayasih itu hanya ada 6 lokal ruang belajar dan 1 ruang guru. 1 ruang guru dan menyusul ada ruang staf tata usaha. Terus berganti nama menjelang tahun 1980-an yang tadinya MTSAIN menjadi MTSN Cigugur. MTSN Cigugur dan pada waktu itu belum kecamatan Cigugur, masih Kemantren Cigugur. Jadi Kelurahan Cigugur yang tadinya desa menjadi Kelurahan Cigugur, Kemantren Cigugur. Nah, akhirnya setelahnya jadi Kecamatan Cigugur, MTSN Cigugur itu mendapat SK terbaru menjadi MTS Negeri Model Cigugur, yaitu pada tahun 1995-1996. Itu sebetulnya menyandang gelar MTS model Cigugur itu sampai sekarang sebetulnya, karena belum ada SK pencabutan bahwa MTS model Cigugur itu bukan MTS model lagi. Sampai sekarang sebetulnya masih MTSN model, tapi ya dari pemerintah saya nggak tahu alasan yang jelasnya bahwa
Memang sekarang MTSN model Ciugur berganti nama lagi menjadi MTS Negeri 3 Kuningan. Perlu diketahui bahwa yang namanya MTS model itu masih banyak orang yang beranggapan bahwa MTS model itu apa sih? Banyak yang beranggapan bahwa MTS model itu seolah-olah dianggap MTS percontohan. Padahal sesungguhnya yang dinamakan MTS Negeri Model Ciugur itu bukan percontohan. Tapi MTSN model itu adalah MTS Learning Research Center. Jadi akan dijadikan MTS sumber informasi dan sumber penelitian di wilayah Kuningan, wilayah Kabupaten Kuningan. Karena seluruh Indonesia yang namanya MTS Negeri Model itu hanya 54 sekolah, termasuk MTS Negeri 3 Kuningan ini. Dan di Jawa Barat itu hanya 5, yaitu MTS Negeri Cigugur, MTS Model Ciamis, MTS Negeri Model Garut, MTS Negeri Model yang di Bogor di Luwiliang, dan MTS Negeri Model Subang. Itu cuma 5. Di Jawa Barat itu cuma 5. Jadi seluruh Indonesia cuma 54 sekolah. Itu mungkin, dan sampai sekarang memang sudah berubah menjadi MTS Negeri 3 Kuningan. Itu mungkin yang bisa saya informasikan, informasi yang saya serap dan informasi yang saya baca. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf, mungkin karena kalau kekurangan ya mungkin saya salah menyerap informasinya. Itu saja. Terima kasih Pak Ya. atas penjelasannya yang sudah detail mengenai sejarah berdirinya asal mula dari awal sampai sekarang diganti menjadi nama MTSN 3 Kuningan. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Wasyihatun dari Unsa semester 3. Di sini saya kebetulan mendapat tugas wawancara dari dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Untuk mewawancarai mungkin masih seputar pendidikan sih. Namun yang ingin saya tanyakan ke Bapak yaitu mengenai kurikulum Pak. Namun sebelum kepada wawancaranya, alangkah baiknya Bapak untuk memperkenalkan diri Bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdin, jabatan di sekolah sebagai WK bidang kurikulum dari tahun 2021 sampai sekarang. Itu aja lah untuk wawancara, untuk perkenalannya. Untuk yang lainnya silakan. Untuk pertanyaan pertama Pak, yang ingin saya tanyakan yaitu mengenai bagaimana sih tanggapan Bapak terkait sarana dan juga prasarana yang ada di MTSN 3 Kuningan ini Pak? Oke. Untuk sarana prasarana untuk tahun-tahun sekarang, dari tahun mengalami kemajuan sebenarnya, termasuk kita dapat juga proyek besar, juga proyek untuk fasilitas segala macamnya itu bisa dilihat ya, seperti itu. Nanti silahkan kalian foto juga bisa ya. Berhubung sekarang lagi pandemi ya, dulu untuk sekarang jumlah kelasnya adalah 31 kelas, baru tercapai kelas yang memadai itu baru di 29 sebenarnya. 2 kelas lagi kita lagi buat yang di sana seperti itu. Terus untuk tiap ruangan itu sudah tersedia infocus segala macam, termasuk di ruang kelas baru itu fasilitasnya sudah memadai. Bisa dikatakan sudah memadai ya Pak? Iya, Ya? seperti itu. Itu terkait sarana prasarana ya Pak. Mungkin untuk selanjutnya berapa banyak sih jumlah siswa yang ada di sini Pak? Jumlah siswa 961 akhir Desember kemarin ya. Yang Januari sekarang belum update. Jumlah gurunya 51 orang. 51 orang. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya masih terkait kurikulum. Yang ingin saya tanyakan ke Bapak,
kurikulum apa yang diterapkan di sekolah ini, Pak? Karena kan mengingat sekarang itu saat ini hampir seluruh sekolah itu sudah menerapkan K13 ya, sebagai pengganti dari KTSP. Di sini kira-kira kurikulum apa ya Pak yang diterapkan di sini? Untuk kurikulum sama seperti yang lain, yaitu kurikulum 2013. Paling tambahannya segala macamnya. Untuk kelebihan dan kekurangannya, untuk kurikulum 2013 lebih kepada pendidikan karakter. Ya, karakternya yang dibentuk di situ. Yang kedua, siswa bisa lebih aktif dengan kurikulum 2012 berbeda dengan kurikulum KTSP. Yang ketiga, lebih responsif terhadap fenomena sosial karena dihubung-hubungkan dengan fenomena yang ada. Contohnya aja untuk di IPA, ya di IPA itu digabungkan antara teori dengan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di ilmu sosial seperti itu. Terus yang ketiga, penilaiannya tidak cuma satu, ada penilaian sikapnya, spiritualnya, terus pengetahuan, keterampilan, itu juga dinilai. Kurikulum 13. Berarti ada 4 ya Pak? Sudah 4 kriteria itu. Ada sikap sosial, spiritual, pengetahuan dan keterampilan. Mungkin untuk kekurangannya Pak yang dirasakan dengan menggunakan K13 ini? Yang pertama, masih banyak dari guru-guru juga yang menggunakan kurikulum yang lama, terutama yang konvensional, tetap aja. Yang kedua, bahwa dalam apalagi di masa pandemi sekarang, sikap sosial, spiritual itu susah dinilainya karena jarang ketemu, ya. Tidak ada tatap muka. Akhirnya sikap sosial dan spiritual itu tidak bisa dipakai sebenarnya. Itu kelemahannya. Terus untuk yang lainnya, bahwa di kurikulum 2013 kan di situ salah satunya bahwa tentang fasilitas segala macamnya. Ketika fasilitas tersebut menggunakan di kurikulum 2013, otomatis semua guru itu harus bisa, terutama IT-nya. Sekarang kan guru-guru udah ada yang tua, yang mungkin dalam bahasa ininya gaptek kan, akhirnya kan tidak bisa terlaksana seperti itu. Akhirnya penggunaan metode-metode juga bermacam-macam. Ketika yang muda menggunakan IT segala macam, mungkin yang tua menggunakan metode-metode yang lumayan konvensional seperti itu. Paling diskusi segala macam. Itu yang biasanya seperti itu. Untuk mata pelajaran sendiri di sini ada apa aja? Untuk mata pelajaran totalnya ada 17 mata. Ya. Yang masuk PAI itu ada 4, ada fikih, akidah, Quran hadis sama SKI, bahasa Arab, bahasa Indonesia, IPA, IPS, matematika, bahasa Inggris. Terus ada kelompok B-nya, ada penjas, ada prakarya. Prakarya dibagi 2, ada prakaryanya, ada informatikanya. Terus muatan lokalnya juga ada 2, ada bahasa Sunda dan ada baca tulis Al-Quran. Selanjutnya itu terkait mata pelajaran. Yeah. Untuk model pembelajaran sendiri yang digunakan di sini dengan menggunakan K13 ini, bagaimana Pak? Untuk model pembelajaran ya bervariasi sebenarnya, mulai dari yang menggunakan media PowerPoint melalui Infocus, ada juga yang menggunakan diskusi, eksperimen juga, ya ceramah juga ada, ya itu metode-metode konvensional pasti tetap aja, ya terutama makanya tadi udah dikatakan bahwa untuk yang muda-muda ya mungkin bisa menggali dari IT-nya di situ, menggunakan
menggunakan PowerPoint, video segala macam. Tapi untuk pandemi sekarang juga kan jadi masalah. Ya. Metodenya kayak kita menggunakan WA Group, terutama ada juga pakai e-learning, ya, e-learning madrasah. Terus ada juga pokoknya berbagai sarana sosial itu dipakai. Mungkin kalau karena sekarang masih pandemi ya Pak, Ya. untuk model pembelajaran melalui WA Group itu disebut apa ya? Kurang, bisa dikatakan kurang kondusif ya Pak ya? Ya, kurang kondusif. Terutama tentang minat siswa. Minat siswa untuk belajar itu susah banget. Ya, susah banget. Sekarang udah mulai ada pembelajaran tatap muka terbatas. Walaupun di kita masih menggunakan 50%. Ya, berhubung segala macam fasilitas, terus fasilitas tetap kurang. Kita juga WC kan kemarin dibongkar. Nah, seperti itu. WA Group kebanyakan menggunakan WA Group, kehadiran siswanya emang berkurang. Kadang ada aja guru yang atau siswa yang tidak pernah mengikuti. Itu kendala bagi kami. Makanya dilakukan pembelajaran bisa antar jemput misalkan ke rumahnya, itu bisa dilakukan seperti itu. Nah, untuk program-program unggulan yang ada di sini itu apa saja Pak? Program unggulan yang dari dulu kita canangkan yaitu tentang tahfidz sebenarnya. Ya. Sehubungan kita juga berdampingan dengan pondok, jadi dari pondok bisa membantu kita untuk program tahfidz. Untuk program-program yang lainnya kita sedang menata lingkungan, ya, lingkungan, walaupun tetap urusannya dengan dana segala macam, ya kita berusaha supaya MTSN gabungan ini menjadi lebih hijau. Itu aja, terutama tahfidz ya untuk. Dan sekarang untuk dicoba literasinya juga sebenarnya, literasi itu kita terutama untuk pembiasaan, misalkan untuk jumlahnya kita lakukan setiap hari, terus pembinaan dari wali kelasnya itu juga lakukan. Untuk tahfidz masih berjalan ya Pak sampai sekarang? Untuk tahfidz kan ada di guru BTK sebenarnya, ada khusus guru BTK. Walaupun di masa pandemi dia menggunakan metode voice note untuk hafalannya. Untuk kegiatan ekstrakurikuler Pak, itu gimana aja di sini apa? Untuk ekstrakurikuler banyak. Yang wajib pramuka itu dilakukan setiap hari Sabtu. Setiap Sabtu. Terus ada PMR atau disebut juga dengan sekarang adalah UKS sebenarnya, usaha kesehatan sekolah, di bawahnya ada PMR. Yang ketiganya ada PKS, patroli keamanan sekolah, kita kerjasama dengan polisi di Polres. Terus ada Paskibra dengan Paskibra Kabupaten Kuningan juga. Terus ada teater juga sebenarnya. Terus fotografi juga ada, termasuk olahraga, hampir olahraga semua sebenarnya. Ada bola volinya, ada tenis meja, ada bulu tangkis, pencaksilat, rakrep lah bahasanya. Nah, tergantung pelatih. Ketika ada yang kesini ya kita bisa. Pernah pencaksilat, taekwondo juga ada. Ya. Tapi yang umumnya itu seperti itu, futsal. Selanjutnya bagaimana Pak perkembangan MTS N3 Kuningan ini dari tahun ke tahun? Apa bisa dikatakan maju atau bagaimana? Untuk prestasi mungkin karena terkendala dari masa pandemi ya. Sebenarnya tetap kita juga dari tahun ke tahun pasti insya Allah maju, walaupun tadinya terkendala dari pandemi sehingga
kegiatan lomba-lomba segala macam akhirnya terkendala dari situ. Kalau yang puncak-puncaknya kita bisa mengirimkan siswa sampai tingkat nasional untuk KSN, untuk OSN itu bisa sampai tingkat nasional. Untuk kegiatan ekstra, untuk kegiatan yang akademiknya, non akademiknya paling bola-voli seperti itu, yang sekarang lagi keren. Terima kasih Pak.